Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita boleh bersekutu kembali. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk kita boleh beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami percaya sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan hidup kami, kami percaya tempat yang paling indah, tempat yang paling aman ya Tuhan, adalah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, selalu tinggal dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dimanapun kami ada ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan ya Tuhan Engkau ada di tempat kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai akan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, tempat perlindunganku. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tepat sayap-Mu yang melingkupiku. Amin. Kau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tempat perlindunganku, ku bertahanlah, tempat sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku.
bersyukur sebab Kau Tuhan perlindungan kami, sebab Engkau Tuhan yang meluputkan kami dari segala kedahsyatan. Engkau Tuhan yang membentengi hidup kami karena nama-Mu yang besar, karena nama-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku percaya rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya, oh rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya, Bapa, ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami bersorak-sorai Tuhan, karena kami punya Bapa yang ajaib, kami punya Bapa yang luar biasa, kami punya Tuhan selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersorak-sorai ya Tuhan, sebab nama-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, menjagai setiap langkah kami ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan kami melewati malam ya Tuhan, tetapi kami percaya kedahsyatan malam itu tidak akan menimpa kami, tetapi Engkau turut bekerja ya Tuhan untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu beri kami hati yang haus untuk selalu datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak ya Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami ya Tuhan. Kami mau bersorak haleluya karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan saya, bagi setiap orang-orang yang selalu mengandalkan akan Dia, amin. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan sore hari ini dengan sukacita. Segala puji syukur. Haleluya. Oh, kami mau bersorak ya Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji syukur. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
berbangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita. Dia memberikan kuasa kemenangannya atas kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita berjalan dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita. Yang pertama, kita akan berdoa. Kita bawa korban persembahan kita sore hari ini kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur sore hari ini kami diberi kesempatan untuk kami membawa korban persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami, semua datang daripada Tuhan. Dan biarlah semua yang ada dalam hidup kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau layakan, Engkau sucikan, kuduskan korban persembahan kami sore hari ini ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Membawa pekerjaan-Mu ya Tuhan semakin dilebarkan, nama-Mu semakin ditinggikan, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersama. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersama. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan. Oh, aku mengalah di depannya, membakar semusuhnya. Bukit-bukit terbentuk dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa. Tuhan, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersama. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan, api menyala di dalamnya, membakar musuhnya. Bukit-bukit terbentuk dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan terus menguatkan langkah perjalanan kita, terus menguatkan langkah perjalanan hidup kita, sampai kita menyelesaikan semuanya, sampai garis akhir. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita belajar berserah, kita belajar percaya. Haleluya.
saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Percaya. Kita ulangi pujian dari awal. Saat kami berjalan, saat ku berjalan, kasih Kau bersamaku. Hidupku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagi kami. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Aku
Yesus kekuatanku. Katakan aku masih punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami masih punya Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah jaminan satu-satunya yang ajaib, yang sejati, yang tidak pernah berdusta ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini tambahkan iman dalam hidup kami, tambahkan kepercayaan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak ragu ya Tuhan melangkah, kami tidak ragu berjalan ya Tuhan, sebab kami masih punya Tuhan, kami masih punya pengharapan, kami masih punya jalan keluar. Kami Kau Tuhan, Kau yang tak pernah berdusta, Kau yang berjanji dan menepati. Kau Tuhan, baik kami, Allah yang di dalam kami. Mari angkat suara. Oh haleluya, haleluya. Ada Engkau Tuhan, ada pengharapan, ada Engkau Yesus, ada pengharapan. Oh haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, segalanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau tempat kami berlari, Engkau tempat kami mengadu, Engkau tempat kami mencurahkan seluruh isi hati kami, Engkau tempat menumpahkan semua masalah dan persoalan hidup kami. Engkau tempat kami mencurahkan, menumpahkan air mata kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sore hari ini ya Tuhan, ketika kami datang, ketika kami beribadah, dimanapun kami ada, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengharapan yang baru, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, perjalanan kami masih ada di depan. Kami masih harus terus berjalan dan melangkah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami masih perlu Engkau ya Tuhan. Kami tetap perlu Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami membangun iman kami. Kami membangun pengharapan kami. Karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Siapa Allah yang kami beribadah kepadanya. Siapa Allah yang kami layani di dalam hidup ini. Engkaulah yang menjadi kebanggaan kami, Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai hari ini Engkau mengizinkan kami untuk terus melayani pekerjaan Tuhan yang mulia dan kudus ini. Pakailah hidup kami menjadi alat-alat Tuhan yang punya iman dan pengharapan yang kuat akan firman Allah. Supaya dengan situasi kondisi apapun yang kami alami, kami tidak goncang, kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi hidup kami. Oleh sebab itu, sore hari ini kami rindu kembali lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat terus mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup ini, agar kami tidak salah dalam jalan kehidupan kami, agar kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhanlah yang memberkati hidup kami, Tuhanlah yang membela kami, Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati kami semua. Kami siap untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Seberapa kita ada ya yang di rumah, tetap kita mengikuti akan ibadah live streaming ini. Sama-sama kita menikmati akan berkat Tuhan, dan kita sudah rasakan berkat itu lewat pujian dan penyembahan kita semua. Amin. Hati Tuhan disenangkan. Nah, hari ini ya, sore hari ini menjelang malam, sama-sama kita akan menikmati pesan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Marsen. Nah, dia adalah dulu anak sekolah minggu saya, saudara ya. Nah, sekarang udah jadi pendeta ya, luar biasa. Tuhan berikan yang terbaik ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak sangka-sangka bertemu kami di Surabaya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak Marsen. Sekarang dia saya panggil Pak Marsen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala, nama saya Marsen Osuma. Saya satu kampung dengan Bapak Gembala saudara ya. Jadi oleh anugerah Tuhan saya boleh melayani Tuhan ya. Kami boleh melayani Tuhan bukan karena kami lebih daripada orang lain, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan ya. Saya berterima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stephen dan Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan kita alami, kita terima pada saat sore hari ini ya. Baik saudara-saudara, beberapa saudara yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah ya. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kondisi hari-hari ini membuat kita begitu terbatas di dalam kita beribadah ya. Apalagi diberlakukannya PPKM beberapa waktu yang akan berjalan ini ya. Sebagian besar dari kita kembali beribadah dari rumah, saudara.
Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita kita, sebab gereja itu bukan bicara tentang gedung, saudara. Amin. Gereja itu bicara tentang pribadi kita, atau kalau lebih dalam lagi bicara tentang hati kita. Jadi yang kita harus bangun hari-hari ini adalah kehidupan rohani kita, saudara. Ya, kita boleh membangun gedung yang mewah, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita hari-hari ini untuk menggunakan kesempatan untuk kita bangun kehidupan rohani kita, saudara. Itu yang lebih penting, amin. Nah, saudara, pada kesempatan sore hari ini saya memberikan judul firman Tuhan. Kalau boleh memberikan judul, saya kasih judul, jangan lalai menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, sekali lagi, jangan lalai menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Waktu ini adalah kesempatan, amin saudara. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa beribadah, menyembah Tuhan, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menggunakan waktu ini dengan baik. Puji Tuhan, kita langsung saja untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat sore hari ini, yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan ini saya rasa sudah biasa kita dengar. Amin, saudara. Tidak asing bagi kita, saudara. Tapi sungguh luar biasa Alkitab, firman Tuhan. Selalu baru, saudara. Selalu relevan dengan zaman. Bayangkan, saudara, ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi ayat ini begitu pas dengan zaman sekarang. Luar biasa Alkitab. Amin, saudara. Kalau saudara baca buku cerita, komik misalnya, sekali saudara baca, udah bosan. Jarang orang mau baca 2-3 kali. Amin. Tapi Alkitab kita baca berulang-ulang, seolah-olah selalu baru, saudara. Selalu sesuai dengan zaman. Dan firman Tuhan ini bukan saja disampaikan kepada jemaat di Efesus, tetapi bagi kita semua pada saat sore hari ini. Kita akan melihat dengan cepat beberapa hal yang harus kita renungkan hari-hari ini, saudara, di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Langsung saja, saudara, kita akan lihat yang pertama, bagaimana kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini, saudara. Ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan apa, saudara? Seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hal yang pertama yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara, bahwa kita harus hidup dengan arif, dengan bijaksana. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakan waktu yang ada. Waktu yang dipakai di situ dipakai dengan kata kairos, ya. Kairos itu artinya momentum atau kesempatan. Ya, berbeda dengan kronologi atau waktu yang sering disebut dengan kronos kalau di dalam bahasa Yunani, ya.
kronologi dari kita lahir sampai kita besar, dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kata yang dipakai di sini adalah momentum, kesempatan yang tidak akan datang kembali, saudara. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang Tuhan beri ini adalah momentum, kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Amin, saudara. Waktu, kesempatan, momentum yang gak boleh ditunda-tunda, saudara. Dan hal yang pertama yang kita pelajari di sini adalah kita harus bijaksana di dalam kita menjalani kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Harus arif, saudara. Harus bijaksana. Harus berhati-hati menggunakan kesempatan. Jangan melalaikan kesempatan. Harus bijak kita mempergunakan waktu itu. Tuhan memberikan kepada kita pikiran, memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sehingga kita bisa bijaksana di dalam kita mengambil keputusan, apa yang harus aku perbuat hari-hari ini, apa yang harus saya kerjakan, apakah itu bermanfaat atau tidak. Atau apakah itu merugikan diri saya sendiri atau merugikan orang lain mungkin. Kita harus bijaksana. Amin, saudara. Harus bijak. Harus berhati-hati dalam kita melangkah. Karena sekali kita salah, saudara, sangat sulit untuk memperbaikinya. Amin, saudara. Ada harga yang mahal untuk memperbaikinya. Atau jangan-jangan tidak ada kesempatan lagi karena kita salah melangkah. Bijaklah menggunakan waktu yang ada. Amin, saudara. Selanjutnya dengan cepat, saudara. Di ayatnya yang ke-16 tadi sudah kita baca, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam waktu atau kesempatan, momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya melihat terjemahan ini di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, bagus sekali diterjemahkan di sana, saudara. Saya akan bacakan untuk kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maksud saya adalah supaya kamu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Jadi maksud di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tentu kita sudah bisa membedakan manakah yang baik yang harus kita lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada siapa, saudara? Kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Baik kepada Tuhan, baik juga kepada sesama. Baik kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, pelayanan kita, ibadah kita, doa kita, penyembahan kita, dan lain sebagainya. Mencari Tuhan, pergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan, itu adalah sesuatu yang apa? Yang baik. Amin, saudara. Dalam Matius 7 ayat yang ke-33, ya, ayat yang terkenal yang sering kita baca. Apa saudara dikatakan di sana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain-lain akan ditambahkan, saudara. Jadi kalau kita mencari Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Kata mencari di situ istilahnya dipakai mengutamakan, prioritas nomor 1. Dan saudara sudah melakukan itu sore hari ini. Amin, saudara.
Sementara banyak orang di luar sana yang tidak menggunakan waktu ini untuk mencari Tuhan. Seolah-olah bagi mereka Tuhan itu nomor 2, saudara. Ayo ke gereja, nanti aja. Ayo ibadah, besok-besok aja, gitu. Padahal Tuhan adalah sumber kehidupan kita, saudara. Padahal Tuhan adalah sumber kehidupan. Ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Diajak cari Tuhan, nanti saja saya sibuk. Nanti saya kehilangan kesempatan, kehilangan keuntungan. Saudara, bukankah Tuhan itu adalah sumber berkat? Amin, saudara. Kalau Tuhan tutup jalan, apa jadinya, saudara? Berantakan semua, betul nggak? Kita sudah kerja mati-matian, kita lupa Tuhan. Tuhan tutup semua jalan, berantakan, saudara. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi ketika saudara mengutamakan Tuhan, Dia sumber berkat. Firman Tuhan mengatakan akan ditambahkan. Amin. Dia sumber berkat, Dia Bapa yang baik. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan jangan kamu khawatir, ya, kalau kita bicara topik yang lain tentang Matius pasal yang ke-7 itu, saudara. Banyak orang khawatir hari-hari ini. Mari buktikan firman Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, Bapa kita yang baik pasti memelihara kita. Amin, saudara. Buktikan iman. Iman itu bukan hanya hari ini, hari Minggu. Tapi iman itu harus tekun. Iman menghasilkan ketekunan. Harus terus percaya. Sekalipun mungkin hari ini saudara belum melihat jalan keluar, tetap percaya, saudara. Terus. Dan saudara akan lihat bukti firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kita cari Tuhan, beriman kepada Dia, maka Dia akan tambahkan yang lain. Amin, saudara. Itu yang baik kepada Tuhan. Baik kepada sesama apa, saudara? Tentu saudara semua sudah tahu, ya. Kalau saya bisa kasih ayat di dalam Galatia ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini firman Tuhan yang mengajar kita. Berbuat baik kepada seiman saja. Tidak, saudara, ya. Kepada siapa, saudara? Semua orang. Kalau semua orang tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku, ras, dan lain sebagainya. Berbuat baiklah selama Tuhan kasih kesempatan bagi saudara. Dalam hal-hal yang kecil mungkin, yang mungkin tidak dilihat orang, tapi saudara dilihat Tuhan. Amin. Dan seterusnya dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kepada orang di luar saja Tuhan suruh berbuat baik, apalagi kalau sesama seiman, ya kan? Kita saling menguatkan, saling bantu, dan lain sebagainya. Ya. Puji Tuhan. Seterusnya, saudara, yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjalani kesempatan, waktu yang Tuhan masih berikan, yaitu memahami kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan dunia ini, saudara. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi yang luar biasa, melanda seluruh dunia. Banyak orang yang ketakutan, stres, karena dia berdampak kepada banyak hal, saudara. Ekonomi, ya, terutama kesehatan.
Seringkali ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi, kita bisa, stres saudara. Takut, khawatir. Tapi saya pakai istilah bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita harus pakai istilah, saya pakai istilah segitiga saudara. Antara kita, Tuhan, dan apa yang ada di depan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, yang kita hadapi, kita harus selalu kaitkan dengan Tuhan. Kita menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi pekerjaan, menghadapi situasi hari-hari ini, kita harus selalu kaitkan dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kita bisa ketakutan. Kita bisa kebingungan, kenapa seperti ini? Tapi kalau kita selalu kaitkan dengan Tuhan, kita mengerti, oh iya, inilah kehendak Tuhan. Tahukah saudara bahwa apapun yang sedang terjadi hari-hari ini di bawah kendali tangan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita akan mengerti, oh iya, Tuhan izinkan semuanya. Kesulitan yang kita hadapi dalam pekerjaan, kita libatkan Tuhan. Oh iya, ada Tuhan. Oh iya, ada Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu. Dan percayalah saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan. Kita harus selalu berpikir positif tentang Tuhan. Amin. Kalau kita terus berpikir positif tentang Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersyukur. Kita akan tetap bersukacita. Amin saudara. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Biar kiranya boleh menjadi berkat. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala akan berdoa, saya rindu nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya Ku tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga GPDI Immanuel, kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Meskipun saudara ada di rumah, saudara harus sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Jangan lalaikan. Jangan jadikan Tuhan nomor 2. Tapi jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup ini. Beribadahlah selagi masih ada kesempatan. Ikuti ibadah. Karena di dalam ibadah itu pasti ada berkat. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada perlindungan Tuhan. Pasti ada jaminan firman Tuhan yang hidup. Tapi syaratnya adalah saudara belajar sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup ini. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh ya sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menjamah kami di tempat ini, Roh Kudus. Engkau menjamah setiap mereka yang beribadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing, Roh Kudus. Oh, haleluya. Kami percaya mujizatmu, kami percaya tangan kuat kuasamu masih berlaku sampai hari ini. Menjamah hidup kami, menjamah kami, menjadikan kami milik dalam-Mu. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Glory. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
Afi akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami masih memiliki nafas hidup, artinya kami masih memiliki kesempatan. Ajar kami untuk dapat mempergunakan setiap waktu kami Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar dapat mengerti, bukan hanya itu tetapi juga menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan. Segala ketakutan dan kesulitan apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Engkau tetap memegang tangan kami, sehingga tidak ada lagi rasa takut dan khawatir, sebab Engkau menjamin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Marsen, bila Tuhan terus pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh keluarga juga diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah termeterai dalam setiap hati kami, dan kami siap untuk menjalankan dalam setiap hidup kami di setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali memberikan persembahan kita bawa kepada Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan berkuasa. Bukit beruntung dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan, serahkan kepada pengumuman untuk kegiatan ibadah sepekan akan disampaikan melalui grup WA GBD Immanuel. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Ya, tetap kita menjaga hati kita, tetap fokus kepada Tuhan supaya kita bisa melewati masa PPKM ini sampai dengan selesainya dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita sudah diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk yang jemaat Tuhan yang di rumah, persembahan tetap dijalankan. Saudara kumpulkan amplop nanti saat nanti kalau ibadah sudah normal kembali, nanti saudara store kepada bendahara yang berwajib ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk persepuluhan juga ya, saudara bisa kirimkan melalui di WA saudaraku yang sudah ditayangkan di grup ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Marsen yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena waktu ini ya begitu cepat ya, dan
Waktu ini tidak bisa diulang kembali. Jadi mari kita gunakan waktu untuk apa? Untuk gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan untuk pemuda tetap virtual ya. Untuk hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Ya, ku rindu. Ku rindu setiap waktu dan ku katakan sekali lagi, ku rindu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, kekuatan-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami berada di lembah-lembah kekelaman, masa-masa sulit, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Bagi jemaat yang di rumah maupun seberapa kami yang hadir, para pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, teguhkan iman kami. Bila hari-hari ini, masa-masa ini kami tetap mencari Engkau. Kami rindu akan lapar dan haus akan kebenaran. Maka di situ kami boleh alami kepuasan. Kami boleh alami kelegaan. Karena kami tahu hanya sumber kekuatan kami hanya didapat oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Marsan yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan, pelayanan Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Keluarganya semua disertai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat, ada jemaat yang alami sakit Tuhan. Tuhan pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ibu dia yang ada di rumah sakit Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Pemulihan daripada Ibu Mary dalam nama Yesus. Pemulihan daripada Ibu Loren dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong Tuhan supaya mereka tetap semangat, mereka tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bukan buat rekan-rekan kami, hamba Tuhan yang ada di wilayah 10, Gresik dan Madura. Ada rekan-rekan kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Bapak Pendeta Yefta Wahyudi, Tuhan pulihkanlah dalam sakitnya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Rekan-rekan kami hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Bahkan pun jemaat-jemaat yang di mana saja mereka berada Tuhan, Tuhan tolong, mereka sedang berjuang dengan sakit mereka. Tuhan nyatakan kemuliaan. Kami berdoa juga pemerintah kami Tuhan, dengan lewat PPKM yang sedang berjalan ini Tuhan, supaya penularan COVID bisa berhenti Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri yang ada, dan juga kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, tolong semua. Mereka bekerja keras di berbagai macam daerah Tuhan, untuk berusaha Tuhan, untuk mencegah semua ini Tuhan. Tapi kami tahu manusia terbatas, tetapi Tuhanlah yang luar biasa sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, pemerintah kota Surabaya, Tuhan tolong Tuhan, Bapak Wali Kota Bapak Erik Cahyadi dan seluruh jajarannya, Tuhan tolong supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat saat ini Tuhan kami terlalu percaya bahwa Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang senantiasa memelihara kami dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, jaga lindungi Tuhan. Berkati tempat ini, gereja ini Tuhan. Berkati Yayasan Mutiara Kasih Tuhan. Berkati semua Tuhan, supaya tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara yang kekasih, biarlah berkat, turunlah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua, akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, haleluya. Bapak terima kasih,